Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Fede Fernando. Dan pada video kali ini merupakan video pertama untuk pembahasan mata kuliah Manajemen Accounting SAP. Di sini kita akan mulai dengan membahas Exercise 3 melalui aplikasi SAP-nya. Pertama-tama silakan teman-teman login untuk kelasnya. Kemudian dimasukkan untuk kliennya ya, yaitu 948. Lalu untuk username-nya mengikuti yang ada di Excel ya, untuk username-nya di mana saya sendiri yaitu 31AC40F-60. Teman-teman silakan mengikuti F-strip sekian-sekian sesuai dengan nomor yang ada di pertemuan navigasi kemarin. Lalu jangan lupa untuk password-nya ya. Untuk password-nya dimasukkan. Perhatikan penulisan huruf besar, huruf kecilnya supaya nanti teman-teman tidak bermasalah pada saat login. Oke, kita akan mulai dengan melakukan yang namanya task 1, teman-teman. Tapi sebelum mulai task 1, ini kan teman-teman baru pertama kali login ya. Saya nggak tahu di pertemuan navigasi udah dijelaskan atau belum. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin memunculkan kode, ya, kode dari masing-masing menu yang ada di SAP ini, teman-teman silakan pilih Extras, lalu pilih Setting. Ya, jangan lupa untuk display technical names-nya dicentang, teman-teman, supaya nanti kodenya keluar. Continue. Lalu setelah teman-teman setting untuk display name-nya tadi, teman-teman akan membuat yang namanya secondary cost element. Jadi task 1 kita itu membuat yang namanya secondary cost element. Teman-teman silakan mengikuti step-step saya. Pertama-tama teman-teman masuk ke menu accounting. Kemudian masuk ke menu controlling. Cost center accounting. Master data, cost element, kemudian individual processing, dan create secondary. Nah, ini kalau misalkan teman-teman tadi nggak setting yang ekstra tadi, yang KA06 nggak keluar teman-teman, seperti itu. Oke, setelah masuk ke menu-nya tadi, teman-teman silakan untuk field-nya. Untuk cost elemennya diisi 6200 strip sesuai dengan keterangan yang ada di Excel. Jadi untuk cost elemennya, teman-teman silakan isi yang ada di sini ya, yang di baris H ya. Ini baris H, yaitu secondary element. Teman-teman silakan masukin 620F sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman. Jadi masukin 620F50. Lalu untuk tanggal valid from-nya diisi tanggal pertama di tahun fiskal ini, berarti 1 Januari 2022 ya, tanggal paling awal. Kemudian diakhiri pada tanggal 31 Desember di tahun 2022 juga, teman-teman. Seperti itu. Kemudian setelah pastikan valid from dan to-nya benar, dengan cost element juga benar, masukkan teman-teman klik master data. Lalu setelah klik master data, teman-teman isi nih, ya, langsung perhatikan bagian basic datanya untuk yang name sama cost element kategori. Untuk yang field name ya, name-nya kita isi sebagai DAA ya, DAA check asset ya, DAA check asset. Dan untuk cost element kategori ya, ini teman-teman isi angka 43. Kalau misalkan teman-teman bingung 43 itu untuk apa, teman-teman bisa klik tombol ini yang ada di sebelahnya. Berarti 43 itu untuk internal activity allocation. Oke, setelah itu kalau misalkan teman-teman udah masukin name sama cost element kategorinya, teman-teman silakan klik save. Oke, setelah klik save, berarti task pertama selesai, teman-teman. Ya, untuk di secondary cost element ini, ya tadi di bagian untuk master datanya kita tidak masukin akun GL count, teman-teman, karena ini merupakan secondary data. Beda kalau misalkan kalau teman-teman masukin primary element, itu dia bakal minta akun untuk GL count yang seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Kita selesaikan dulu. Berikutnya kita akan masuk ke task 2. Task 2 yaitu tentang membuat cost center. Nah, pada saat kita membuat cost center ini, nanti bakal saya jelasin, kita akan membuat dua hal, teman-teman. Kita akan membuat untuk internal service cost center, sama kita akan membuat yang namanya production cost center.
Untuk step-stepnya, teman-teman silakan ya pilih accounting, lalu controlling, cost center accounting, master data, kemudian kita minimize dulu, kita ke cost center, kemudian ke individual processing, dan ada yang namanya create atau KS01. Kita double klik. Kemudian untuk bagian field cost centernya, ya, cost centernya itu teman-teman isi serve, ya, serve mengikuti keterangan yang ada di Excel, ya. Teman-teman pilih untuk yang cost center, yang ini, yang di baris J. Yang I dulu, sorry, yang I dulu, untuk yang I. Yaitu teman-teman masukin serve F strip sekian-sekian, ya, sesuai dengan nomor teman-teman. Di sini saya F strip 50, jadi saya masukin F strip 50. Pastikan tanggal valid sampai ke tanggal N-nya, ya, tuh-nya itu benar tahun ini, yang dimulai pada 1 Januari dan diakhiri pada tanggal 13 Desember. Oke, kalau sudah benar, ya, teman-teman berikutnya klik tombol master data. Oke, setelah klik master data, teman-teman isi beberapa hal seperti berikut. Yang pertama, untuk name-nya teman-teman ketik group, ya, group F50, ya, F sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman, kemudian ditambahkan dengan keterangan services. Oke, group F sekian-sekian services. Kemudian untuk yang person responsible, ya, person responsible masukin nama kalian, ya, nama saya Ferdi, jadi saya masukin Ferdi untuk responsible-nya. Kemudian untuk cost center kategori, teman-teman masukin H, ya, H. Hierarki areanya teman-teman masukin HAC040. Kalau misalkan teman-teman penasaran untuk yang cost center kategorinya apa, bisa diklik, ya. H itu untuk, bentar. H itu untuk service cost center. Kemudian kalau mau dicek H040 tinggal diklik aja di sebelahnya. Kemudian untuk company code-nya kita isi 1000, ya, 1000. Bisnis areanya 9.900. Dan terakhir profit center-nya teman-teman isi 1.400. Oke, pastikan yang saya isi ini seperti name, person responsible, cost center kategori, hierarki area, company code, bisnis area, serta profit center-nya diisi. Kalau udah dipastikan udah diisi, teman-teman klik tombol control, ya. Nah, di tab control ini, ya, pastikan untuk actual revenues sama untuk plan revenues-nya itu tercentang, teman-teman, seperti itu. Kalau udah tercentang, teman-teman bisa klik tombol save. Oke, setelah klik tombol save, kita belum selesai, teman-teman, karena di task 2 ini kita akan membuat untuk service, ya, sama kita akan membuat untuk production cost center-nya. Untuk membuat production cost center, teman-teman tinggal ubah aja nih, yang cost center-nya ini diganti. Cost center-nya diganti yang awalnya serve menjadi prod F, ya. Prod F strip nomor kamu. Tinggal diganti aja. Kemudian kalau misalkan ini udah kamu isi, pastikan untuk tombol valid, ya, sama untuk tombol to-nya itu benar. Persis kayak tadi, pastikan. Kemudian untuk cost center-nya, ya, untuk cost center, ya, bagian reference untuk cost center-nya ini, teman-teman isi serve, ya, yang serve tadi. Ini digunakan, ya, istilahnya itu untuk memastikan bahwa antara prod dengan si serve-nya itu sinkron, teman-teman. Jadi kita masukin serve F50. Oke, setelah diisi untuk bagian reference-nya, maka teman-teman bisa klik tombol master data lagi. Nah, setelah masuk, maka teman-teman akan ubah beberapa nih. Yang pertama untuk name-nya. Name-nya itu diganti menjadi group F50 production, teman-teman. Production. Dan untuk yang deskripsinya juga sama, mengikuti, yaitu group F sekian-sekian production. Lanjut ke person responsible-nya masih sama, nama kamu, ya, nama masing-masing, nama saya. Kemudian untuk cost center kategorinya ini diubah, yang awalnya H itu jadi F, ya, itu jadi F. Kalau mau tahu F itu apa,
F itu tentang production ya. Kemudian hierarki area-nya masih sama, HAC 040, company code-nya 1000, bisnis areanya diubah, yang awalnya 9.900 jadi 1000. Dan terakhir untuk profit center-nya, ya, masukkan 1010 ya, 1010. Pastikan semua file ini udah diisi. Kalau misalkan udah diisi, maka step berikutnya kita klik tab control lagi, teman-teman. Dan dipastikan bahwa untuk add to revenues sama plan revenues-nya udah dipilih dan kita klik save. Oke, kalau udah klik save berarti untuk task 2 selesai, teman-teman. Kita akan lanjut ke task 3, yaitu membuat cost center group. Kita slash n dulu. Di task 3 kita akan membuat yang namanya cost center group, teman-teman. Nah, langkah-langkahnya, teman-teman klik accounting, kemudian controlling, lalu cost center accounting, lalu pilih master data, ya, dan pilih cost center group, ya di bawahnya persisnya cost center group. Kemudian klik tombol create atau KSH1. Kita pilih. Oke. Setelah teman-teman pilih, ya, maka tampilannya kurang lebih akan seperti ini. Teman-teman akan masukin cost center group-nya. Diubah, ya, bukan H1 tapi diubah menjadi centers, ya. Centers. Ya, teman-teman lihat dari Excel-nya. Grup cost center, ya. Pilih yang sesuai dengan nomor teman-teman. Di sini saya center F-50. Teman-teman sekian dari center F1 sampai 23. Oke, kita masukin center F50. Setelah itu kita akan pilih tombol ini, ya. Tombol ini namanya hierarki. Bentuknya kurang lebih dia ada di atas posisinya. Dia ada di atas dan bentuknya itu seperti kayak bagan organisasi, teman-teman. Kita pilih hierarki. Setelah kita pilih hierarki, maka langkah berikutnya adalah teman-teman akan masukin keterangannya, ya. Kita mau masukin nih kira-kira center F50 ini description-nya apa, teman-teman? Kita masukin description-nya adalah group F sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman. Lalu masukin cost center. Oke. Setelah teman-teman klik mengisi keterangannya sesuai seperti ini, ya, grup F sekian-sekian, kemudian cost center, maka langkah berikutnya adalah teman-teman pilih insert cost center, ya, insert cost center. Jadi dari menu-menu ini yang ada di bagian atas, teman-teman cari aja sampai muncul tulisan yang namanya insert cost center. Setelah klik insert cost center, maka teman-teman akan masukin nih untuk cost center yang internal service tadi sama cost center untuk production-nya. Teman-teman masukin, yang pertama itu ada prod, ya. Prod. Ya, prod tadi, prod F strip sekian-sekian. Masukin ini, prod F strip sekian-sekian. Enter. Kemudian berikutnya, kita akan masukin yang internal service cost center-nya. Teman-teman pilih, isi serve F strip sekian-sekian. Itu. Oke. Udah kita masukin untuk prod F sama ser F, pastikan tulisannya sinkron ya. Grup F50 sama grup F50 production and service. Step berikutnya setelah teman-teman masukin, teman-teman silakan bisa klik save. Pastikan ada keterangan di bawahnya the change has been saved. Kalau udah berarti task 3 selesai. Teman-teman bisa slash n. Kita lanjut untuk task 4. Di mana task 4 ini kita akan membuat yang activity type, ya. Tapi activity type-nya itu kita copy dari yang sudah ada, ya. Langkah-langkahnya, teman-teman akan pilih menu accounting, kemudian controlling ke cost center accounting. Cost center accounting master data activity type, ya. Jadi di-minimize dulu activity type. Setelah activity type, teman-teman pilih individual processing. Dan teman-teman pilih tombol display, teman-teman. Atau KL03. Kita double klik. Setelah double klik, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman masukin activity type-nya itu 1421, teman-teman.
Ya, ini cuma untuk mendisplay aja, untuk memunculkan aja. Kemudian teman-teman klik tombol master data. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini untuk activity type 1421. Karena ini untuk mendisplay aja, maka teman-teman balik lagi ya. Balik lagi ke menu yang awal tadi, yang di SAP-nya, yang SAP Easy Access. Kita klik /n. Task berikutnya ya, taskbar ini ada dua bagian. Yang pertama untuk display, dan yang tugas kedua itu adalah kita akan membuat activity type ya, yang lain dengan kita copy dari activity type 1421 tadi, teman-teman. Caranya masih sama ya, sampai ke individual processing, cuman sekarang teman-teman pilih tombol create atau KL01. Nah, untuk isiannya, activity type-nya teman-teman ubah. Jangan diisi 1421, tapi diubah ya menjadi activity type-nya itu ya, activity type. Teman-teman bisa lihat di Excel itu untuk rep ya, rep. Teman-teman lihat yang kolom L, rep. Rep F sekian-sekian. Ya. Saya masukin berarti punya saya yaitu rep F50. F50. Kemudian untuk valid from-nya, teman-teman isi awal tahun ini ya, sama ya kayak tadi ya, 2022. Dan untuk akhir periodenya berarti 2022 juga, teman-teman. Lalu setelah itu masukin ya, untuk copy from-nya. Copy from untuk activity type-nya itu teman-teman isi 1421. Oke, setelah dimasukin activity type valid until kapan sampai ke activity type-nya, teman-teman berikutnya klik tombol master data. Di master data, teman-teman akan ubah nih. Yang pertama untuk name-nya. Name-nya yang awal mulanya itu wage hour, kita ganti menjadi repair. Repairs group. Repairs group strip F50. Ya, F sekian-sekian sesuai dengan nomor kalian. Kemudian untuk description-nya juga diubah. Ikutin aja sama persis, berarti repairs group strip F sekian-sekian. Lalu untuk activity type kategorinya, atau tulisannya di sini ATYP kategori, ya activity type kategorinya, kita isi 1. Kemudian untuk allocation cost element ini diubah menjadi 6150.000, teman-teman. Ya, 61503 kali. Lalu setelah itu teman-teman ya akan klik tombol save. Jadi pastikan dulu ya untuk repairs group-nya udah udah dibenerin. Kemudian untuk activity type kategori 1, allocation cost elemennya 615000, kemudian kita klik tombol save. Oke. Berikutnya ya, kita akan membuat activity type yang baru. Yang tadi kan itu activity type yang pertama ya, keterangannya rep. Sekarang kita akan buat activity type untuk CHK, teman-teman. Ya, jadi masih di menu yang sama ya. Cuman activity type-nya kita ganti. Yang tadinya rep F50, rep F sekian-sekian ya. Kita ganti menjadi CHK F sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman. Kita ganti. Jadi CHK F50. Kemudian untuk valid from-nya sampai ke to-nya itu juga sama, pastikan sama juga persis kayak tadi dari tanggal 1 Januari tahun ini sampai 31 Desember 2022. Activity tab-nya juga sama 1421, kemudian kita klik lagi tombol master data, teman-teman. Jadi kita buat dua ya, teman-teman ya. Satu tadi buat repair, yang satunya lagi buat check aset. Nah, ini kita ganti. Yang semula wage hour kita ganti menjadi check aset, teman-teman. Check aset. GR strip F sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman. Lalu untuk deskripsinya juga ikutin aja. Check aset GR strip F50. Kemudian untuk validnya ya, untuk valid to-nya pastikan sama ya, 31 Desember 2022. Lalu untuk activity type kategorinya 1, dan
Untuk allocation cost elemennya, kita ganti bukan 619.000, tapi kita ganti sesuai dengan yang di awal tadi, ya, yaitu yang ini ya teman-teman ya, yang 620 secondary cost elemennya. Jadi sesuai dengan cost elemen teman-teman, ya. Kalau saya berarti 620F50, teman-teman tinggal mengikuti aja, berarti 620F1 sampai 23, kayak gitu. Jadi masukin 620F sekian-sekian. Oke, setelah itu kalau udah diisi semuanya, pastikan name, description, activity kategori, allocation cost elemennya, teman-teman silakan klik save. Oke, berarti untuk activity type yang check asset sudah kita buat. Kemudian kita lanjut untuk task berikutnya, yaitu task 5. Berarti kita slash N dulu. Yaitu untuk task 5 kita akan membuat yang namanya statistical key figure. Atau statistical key figure ini istilahnya itu adalah acuan untuk kita melakukan alokasi, teman-teman. Oke, step-stepnya kita pilih menu counting, controlling, cost center accounting, kemudian master data. Dari master data kita masuk ke statistical key figure, kemudian individual purchasing, dan kita pilih KK01 atau create. Lanjut, setelah itu kita akan masukin untuk statistical key figure-nya itu sesuai dengan yang ada di Excel, ya. Jadi tampilannya kayak gini untuk statistical key figure-nya, teman-teman ikutin yang di Excel, ya. Yang bagian sini, ya. Statistical key figure IMP F sekian-sekian, ya. Jadi masukin EMP F sekian-sekian sesuai dengan nomor teman-teman kemarin. Lalu setelah masukin IMP F sekian-sekian, kita akan klik master data, kita pilih master data. Lalu untuk name-nya itu kita isi number of employees. Ya, number of employees, dan untuk statistical key figure unit of measurement-nya kita pilih EA. Kalau misalkan mau tahu EA ini artinya apa, tinggal dipilih aja ya, tinggal dicari aja EA, ya, kayak gitu. Oke. Kemudian kalau misalkan udah diisi, kita klik save. Oke. Pastikan ada keterangan data was saved dan berarti task 5 selesai, maka kita bisa slash N. Next, kita akan membuat yang namanya itu internal order, teman-teman. Kita akan membuat internal order dari marketing ke cost center, ya. Oke, langkah-langkahnya teman-teman silakan pilih menu accounting, ya, accounting. Kemudian ke menu controlling. Kemudian ke menu internal order, teman-teman. Jadi cost center accounting-nya kita minimize dulu, kita pilih internal order. Lalu internal order kita pilih master data. Lalu kita pilih yang KO04, ya, KO04 atau order manager. Oke, tampilannya kurang lebih seperti ini. Teman-teman langsung pilih yang tombol yang ini, teman-teman. Ini saya gedein dikit. Teman-teman pilih tombol create, atau dia posisinya itu kayak kertas dilipat di bagian atasnya. Jadi teman-teman pilih tombol create. Lalu masukin untuk order type-nya, yaitu 0400, teman-teman, atau 0400. Kemudian di enter. Setelah di enter, kurang lebih tampilannya seperti ini, teman-teman, ya. Nah, untuk description-nya ini bukan marketing campaign lagi, ya. Jadi teman-teman gini, kita kan ini posisinya mau kita create ya, teman-teman, ya. Jadi kasusnya di sini kita itu mau menginput biaya trade fair, ya, trade fair dari marketing dan mau kita transfer ke cost center, teman-teman. Oke, makanya kita jangan klik marketing campaign lagi, tapi kita ubah menjadi trade fair, ya, trade fair. Kemudian group F50, ya, F sekian-sekian sesuai dengan keterangan nomor teman masing-masing. Lalu setelah diubah untuk description-nya, maka untuk ada beberapa data yang kita ubah. Pertama-tama untuk bisnis areanya. Bisnis areanya teman-teman ganti jadi 9.900. Kemudian untuk profit center-nya bukan 1000, tapi kita ganti menjadi 1400.
atau 1400. Dan untuk responsible center-nya, ya, responsible center-nya kita ganti menjadi serve ya, serve F sekian-sekian. Ya, kita ganti serve F strip sekian-sekian. Oke. Setelah diisi, ya pastikan untuk tadi diubah description, business area, profit center, dan responsible cost center, ya. Maka teman-teman lanjut berikutnya kita pilih yang namanya settlement rule, teman-teman, ya. Settlement rule. Dia posisinya ada di bagian atas. Nah, settlement rule ini buat apa, teman-teman? Settlement rule ini adalah di mana cost center itu akan menerima biaya, ya, yang berkaitan dari modul yang lain, teman-teman. Jadi biaya dari modul-modul lain itu bakal kita transfer ke cost center-nya. Makanya kita pilih settlement rule, teman-teman. Kemudian untuk bagian kategori, ya, yang paling pojok kiri ini, ya, tampilnya penuh seperti ini. Untuk bagian kategorinya teman-teman isi CPR. Kemudian untuk settlement receiver ini yang menerima, ya, yang menerima biayanya dari modul lain itu kita isi serve sekian-sekian, ya, serve F strip sekian-sekian. Kemudian untuk persentasenya ini 100%, ya. Maksudnya gini, teman-teman, ya. Pada saat biaya mau ditransfer dari modul lain ke cost center, maka sebuah cost center itu akan menerima sekian persen, teman-teman. Jadi nggak serta-merta ini di kasus-kasus lain angkanya pasti 100%. Bisa aja saya mau alokasi ke bagian service sama saya mau alokasi ke bagian production, teman-teman. Berarti bisa aja yang satunya 50% dan untuk production 50%. Itu tergantung kondisi soalnya. Kemudian untuk settlement type-nya itu teman-teman isi PDR, teman-teman, seperti itu. Oke, kalau udah diisi untuk bagian kategori, settlement receiver, persentase, dan settlement type-nya, maka teman-teman akan klik tombol save, teman-teman. Kita save dulu. Oke, pastikan untuk nomor dokumennya yaitu 400303, ya. Datanya berbeda ya, teman-teman, ya, tergantung nomor transaksi teman-teman, itu dicatat, ya. Nah, kalau misalkan udah dicatat, maka task ini selesai, teman-teman. Berarti untuk video eksersis di pertemuan ini kita udah kelar, teman-teman, seperti itu. Kita akan ketemu lagi di video-video masa berikutnya. Apabila selama saya menjelaskan tadi ada kecepatan dan segala macam, saya minta maaf. Sekian dan bye-bye.